warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan rohani. Tidak lupa, jangan lupa bahagia, semangat, bangkit. Kembali lagi di channel YouTube Agus Official yang akan membahas seputaran GERD, anxiety, dan psikosomati. Saya akan sedikit sharing atau sedikit memberikan motivasi tentang cara atau tips yang mudah dan sangat sederhana untuk kesembuhan penyakit GERD, anxiety, dan psikosomati. Kepada teman-temanku sekalian saat ini melihat YouTube saya, yang saat ini menonton YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi kepada teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian, tip yang mudah, sederhana bagi yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomati. Sebenarnya sangat mudah sekali dan gampang, murah. Tapi jangan lupa, bukan berarti teman-temanku pantangan terhadap obat kimia atau obat herbal, karena bagaimanapun itu termasuk ikhtiar membantu proses kesembuhan teman-teman sekalian. Teman-temanku sekalian, di awal kita sedang mengalami GERD, anxiety yang sangat banyak sekali sensasi-sensasi yang muncul, bahkan kita bingung kelabrakan. Bahkan saking bingungnya sampai-sampai dalam hatinya ada kata-kata, penyakit apa ini, kok aneh. Setelah diperiksa tetapi kok normal semua, tapi sensasinya cukup luar biasa. Teman-temanku sekalian, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Ya, tip yang pertama, menurut pengalaman saya sudah menjalani kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lebih. Ini yang kedua. Untuk yang pertama tahun 2015, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 2 bulan. Tip yang pertama, ketika teman-teman awal terkena penyakit GERD, anxiety dengan sensasi-sensasi kecemasan, panik attack, mata buram, perut kembung, leher kaku, badan lemas, pokoknya bermacam-macam lah, karena tidak semua orang sama. Yang pada intinya, pada umumnya itu sama. Yang pertama tipnya yaitu kenali dulu sensasi-sensasi yang muncul. Kalau yang saya alami, saya 3 tahun, saya itu mengenali sensasi saya. Ketika perut begah, badan tidak enak, kelingan, lemes, itu saya rasakan, saya cermati apa ya yang kurang, yang harus saya lakukan. Ketika Anda meyakini saya sehat, saya tidak apa-apa menurut diagnosa dokter, lah itu yang kunci pertama, meyakini hasil pemeriksaan dokter. Itu yang pertama. Ketika Anda sudah meyakini, oh iya saya sehat, hasil diagnosa saya sehat, lah itu tanamkan dalam diri Anda sekalian, tanamkan
Jadi ketika Anda kelingan atau ketika ada takut, rasa takut berkumpul atau bersosialisasi ataupun mau olahraga, rasa takut, coba ini contoh saya, saya mau olahraga dulu itu males, takut dan semacam-macam, pokoknya rasa was-was macam-macam, takut pingsan, takut roboh, jatuh, pokoknya macam-macam yang saya rasakan. Anda itu ya coba hadapi dulu dan coba paksakan sampai untuk melakukan kegiatan olahraga, entah itu jalan kaki dekat-dekat rumah. Coba rasakan ketika kelingan, memang rasanya tidak enak, tidak nyaman, rasanya ingin takut mati, takut roboh, takut pingsan. Coba itu rasakan, cermati, Anda tekadkan olahraga. Saya yakin tidak akan apa-apa, tidak akan jatuh, tidak akan pingsan, dan tidak akan roboh ataupun sebagainya. Teman-teman sekalian, itu tip yang pertama, harus mengenali, mencermati, merasakan apa yang menjadi sensasi yang Anda rasakan. Itu yang pertama. Ketika Anda sudah mengenali, oh ternyata tidak apa-apa, berarti dari situ Anda mengenal, oh berarti mental saya ini yang harus kita rubah, mindset saya yang harus kita rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu Anda, oh tidak apa-apa, ketika saya olahraga, oh saya tidak pingsan, ini berarti hanya pikiran kita yang terlalu negatif, yang terlalu berpikir lebih jauh, pikiran-pikiran yang enggak. Ketika itu sudah tahu, Anda kenali. Yang kedua, paksakan, terus belajar kuatkan mental Anda. Berangkat olahraga, Anda niat, saya pasti sebelum Anda berangkat, tanamkan dalam diri Anda, dalam hati Anda, saya tidak apa-apa, saya sehat. Sudah saya alami berkali-kali, saya merasakan hal ini, tapi tidak roboh atau tidak jatuh, tidak kelingan, dan lain sebagainya. Coba paksakan. Itu harus itu. Jadi ketika Anda berangkat olahraga, jalan kaki, atau putar lapangan, ketika timbul sensasi tidak enak, tidak nyaman, perut kembung, pegah, ada sedikit cemas atau sedikit kelingan, lah ketika Anda menjalani jalan atau olahraga, jalan santai, tanamkan dalam diri Anda, ngomong sendiri saya, aku tidak apa-apa, aku pasti kuat, aku sehat, aku bisa, aku tidak apa-apa, ini hanya pikiran saya. Nah, satu, terus yakinkan dan mohon pada Allah, ya Allah lindungi, beri saya kekuatan, kebisaan, dan kesembuhan dengan ikhtiar saya ini. Lah itu tanamkan teman-temanku. Bismillah, sehat, kuat, bisa, bangkit, bahagia demi anak dan istri. Kalau yang sudah beristri, demi suami dan anak. Kalau yang masih yang punya suami, nah itu tip yang mudah, saudara-saudaraku sekalian. Maaf saya tidak pakai baju ini karena saya sendiri habis olahraga. Semua yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman saya, pengalaman selama 3 tahun lebih ini yang kedua. Yang pertama juga sama, bahkan lebih, yang
Horor pertama karena saya belum mengenal gait anxiety psikosomatik. Untuk yang kedua mungkin karena sudah pengalaman, akhirnya sedikit bisa menyikapi, bisa tenang. Terus terang saya aktivitas sehari-hari lancar, kegiatan lancar. Ya termasuk kegiatan bersih-bersih rumah atau mungkin membantu istri nyuci, kemudian olahraga. Saya tetap berjalan tidak pernah putus, tetap aktivitas. Saat ini saya baru selesai olahraga jalan kaki, putar lapangan di wilayah saya di Sukorejo, luasnya kurang lebih 400 meter. Saya ini rutin seminim-minimnya 10 putaran, maksimalnya bisa 18, maksimal lagi bisa 20 putaran. Tapi saya bikin rutin 10 minim atau 15, itu sudah selesai. Saya mengukur kemampuan saya. Itulah teman-teman sekalian tipnya. Intinya tipnya, kenali dulu sensasi Anda. Apakah sensasi Anda sesuai dengan praduga Anda, pikiran negatif Anda? Kalau tidak 1 kali, 2 kali, bahkan berbulan-bulan Anda sudah kenal, berarti Anda itu tidak apa-apa. Tinggal keberanian, belajar berani, belajar bangkit, semangat, tinggal mental kita. Terus terang penyakit ini, terutama psikosomatis, itu penyakit mental, penyakit pikiran kita, penyakit jiwa kita yang terlalu sensitif dan selalu merasa-rasa. Ketika cemas, ketika memang kalau kondisi kita itu contohnya perut pegal, leher kaku, itu sudah cemas. Seperti saya bukan berarti 100% sembuh, tapi tips saya ini insya Allah jitu. Teman-temanku sekalian harus berani, harus dikenali. Meskipun tidak 100%, minim ada perubahan. Seandainya ada sensasi yang dulunya takut mendengar orang mati, ataupun takut ada ambulan atau suara burung atau mimpi-mimpi lama-kelamaan habis. Yang saat ini saya rasakan, terus terang aja, sensasi yang sering muncul, yang dulunya bermacam-macam, sekarang tinggal leher sama perut pegal. Itu kalau makannya sedikit cepat ataupun makannya terlalu kekenyangan. Tapi saya mencoba beberapa hari ini, saya makan dengan porsi kecil, dikunyah lembut dan tenang. Ternyata perut terasa enak, alhamdulillah. Berarti memang benar, karena saya ini orangnya terus terang saja, kalau istilah Jawa itu ndablek, orangnya tidak pantang, semua disantap. Tapi memang saya kira ada baiknya juga semuanya kita santap, kita analisa, kita cermati apa yang kita makan. Ketika muncul sensasi yang sangat menakutkan, ya dikurangi. Kan berarti tidak boleh dikurangi, tetap kita coba. Karena bagaimanapun lambung itu perlu adaptasi. Ketika dimasuki sesuatu yang jarang dimakan, ketika dimakan pasti ada timbul sensasi lah. Itu biasakan, kenali. Intinya kita itu sebenarnya apa ya? Kalau saya pikir faktor pikiran, faktor kejiwaan. Jadi pikiran kita itu terlalu berpikir negatif, terlalu jauh pikirannya, padahal tidak apa. Sekali lagi teman-temanku sekalian yang menonton YouTube saya, tetap semangat, dicoba.
belajar mental, belajar berani. Insya Allah paksakan, tidak apa-apa, karena tidak berbahaya kok. GERD, anxiety, psikosomatik, meskipun sensasinya bermacam-macam, tidak apa-apa. Yakin itu, yakin. Harus bangkit teman-temanku ya. Jangan lupa semangat, sehat, bahagia, berdoa. Saya kira itu aja dari saya, Agus Haryanto Official. Jangan lupa like, share, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.